Di sini kita punya website custom, habis itu Oke. kita bikin API di belakang, Odoo karena udah support API. Jadi dari Oke. sana aplikasi itu ngobrol ya jadinya Ini gitu. berarti sebenarnya udah e-commerce mereka sendiri berarti Iya betul. sebenarnya ya. Udah mini mini toko ijo, toko orennya lah ya. Iya, Untuk toko offline, mungkin yang pertama dibutuhin itu POS atau kasir kali ya, yang pertama bang. Oke, betul. Ya, Ya, yang ya, pertama ya, ya. banget. Nah, setelah itu mungkin buat stok produknya bisa inventory. Oh, betul. Kemudian karena dia punya 4 cabang Pak ya, Cabang. itu bisa kita pakai juga fitur warehouse. Ini berarti sebenarnya banyak banget loh, sales apps, finance, kemudian operation, sampai untuk manufacturing, human resource, marketing, custom, dan website apps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nami Budaya, dan salam kebajikan. Saya Bahtiar yang akan menjadi host di podcast perdana ini. Jadi podcast ini nanti akan membahas teknologi, kemudian data, AI, dan apapun yang nanti yang bakal bersinggungan dengan teknologi, bahkan sampai kita ngebahas isu-isu terkini, atau kita bisa ngomong lebih jauh lagi, gibah teknologi, bersama pasti dengan narasumber-narasumber yang nanti bakal keren-keren, bakal terpercaya, expert di bidangnya. Eh, yang nantinya kita bakal bahas dari hulu ke hilir, mulai dari sejarah dan sampai dengan apa yang terjadi sekarang ini di dunia teknologi. Oke, berarti setelah ini kita akan memperkenalkan narasumber kita di acara podcast ini, di diskusi podcast teknologi di Potek. Salam di Potek. Podcast perdana ini kita akan ngebahas satu software yang pastinya akan berguna sekali buat bisnis Anda. Baik itu yang start from bisnis di awal-awal, bahkan sampai enterprise class. Pastinya bakal berguna sekali aplikasi yang nanti akan kita bahas. Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber. Langsung aja kita perkenalkan. Yang pertama dengan Om Agusto. Yap. Dan yang kedua dengan narasumber dengan Mbak Tati. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat-sehat. Dua narasumber ini sebenarnya eh, sudah berpengalaman di aplikasi yang nanti akan kita bahas. Jadi kita langsung masuk aja diskusi tentang aplikasi yang namanya Odoo. Jadi Odoo, ini Odoo atau Odo ya Om ya? Biasanya sih kita bilangnya Odoo sih. Odoo ya? Odoo. Odoo. Oke. Oke, di sedikit mengenai dua narasumber yang udah ada di sini sekarang. Jadi Om Agusto sebelumnya sudah pernah kita berdua tuh udah pernah bekerja sama di bidang teknologi mungkin sekitar hampir berapa Om? 25 tahun. Ya, sekitar itu. 20 tahunan lah kita udah pernah bekerja sama, mulai dari beberapa aplikasi enterprise seperti SharePoint, kemudian web builder dan lain-lain. Sampai sekarang kita masih bekerja sama dan sudah hampir mungkin 3 atau 4 tahun ke belakang kita coba mengeksplor aplikasi Odoo ERP sebagai solusi enterprise. Dan juga dengan Mbak Tati, sudah berapa lama bekerja di industri teknologi, Mbak Tati? Aku masih baru banget, masih anak bawang, masih baru 2014 pertama berarti. 2014, Baru 10 anak tahunan. bawang. Oke. 2014 berarti kurang lebih udah 10 tahun ya. Apa kabar dengan kita Om Gusto yang udah sekian Suhu. tahun tuh berarti udah jadi bawang putih kali ya. Bawang pucet. Oke, mengenal lebih jauh tentang Odoo sendiri, sejarah Odoo tuh kayak gimana sih? Bisa ceritain?
Oke, mungkin ya tadi kita udah ngomong apa itu Odoo, habis Mm-mm. itu kita juga punya title bilang tadi antara ERP dan segalanya. Ya mungkin kita tadi sejarahnya itu sebenarnya sih itu dia sejak dari tahun 2005. Odoo dari Iya, 2005. 2005. Jadi mungkin Mbak Tati masih kecil kali atau belum lahir kali ya. Tahun 2005. Jadi Baru 2 tahun. ya tahun 2005 itu saya juga sempat pernah buka sih aplikasi memang dulu ya. Waktu itu masih ini dan memang dari awal memang aplikasi di Odoo Mm-mm. itu adalah aplikasi web based. Jadi di Mm-mm. 2005 itu CEO-nya Odoo itu Mr. Fabian itu pendiri si Odoo yang sampai sekarang juga masih megang. Itu dulu aplikasinya bukan bernama Odoo tapi namanya Tiny ERP. Tiny Tiny ERP. ERP, jadi small ERP lah paling kecil gitu. Oh, Jadi oke. Tiny ERP. Jadi dari Tiny ERP itu memang dia tetap konsepnya di dalam bentuk web base ya. Mm-mm. Jadi di situ ya pasti ada namanya ERP, pasti ada namanya sales order, purchase order dan segalanya seperti itu. Jadi memang dari 2005 ya, jadi udah cukup lama ya di aplikasi ini. Setelah itu dia terus growing Mm. sampai di 2013, habis itu di 2014 sempat dinobatkan dari itu berubah menjadi Odoo di 2013 sampai 2014. Habis itu sempat dinobatkan juga perusahaan ini adalah suatu perusahaan yang cukup cukup cepat bertumbuh di Eropa. Itu jadinya Oke. Odoo-nya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Odoo itu kuatnya di komunitas. Jadinya ada beberapa karena memang Oh, dia 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 awalnya punya satu forum ya. yang ngebahas tentang si Odoo. Itu dari dulu. Iya, sepertinya dari dulu sih, Oh. karena saya juga memang baru beberapa tahun ini join ya, karena memang Hmm. lagi ngelihat. Habis itu tapi saya lihat dari pembicaraan-pembicaraan di sana, memang Odoo ini kan awalnya memang ada yang versi community dan enterprise. Nanti kan kita akan bahas lagi tuh kan nanti kan. Oh, oke. Nah, di sana itu di versi community ini ternyata community itu banyak yang kontribusi di sana. Itu yang menariknya sih dari Odoo ini. Makanya kalau saya coba search Odoo, Hmm, itu tuh selalu muncul bahwa Odoo itu open source. ya, Bisa kita artikan bahwa sebenarnya Odoo ini sebenarnya gratis berarti ya. iya, Walaupun sebenarnya di selain itu ada versi yang enterprise, iya, di mana versi itu pastinya akan jauh lebih kompleks dan berbayar, iya, betul betul, ya? betul. Berarti sebenarnya dari awal dari 2005 tadi Hmm, dari Tiny ERP, ERP sampai menjadi Odoo karena memang berbasisnya dari open source berarti ya, iya dia. betul. Oh, oke oke oke. Dan perbedaan dari Odoo yang gratis yang itu apa versi community tadi ya? Community. Odoo community Hmm. dengan Odoo yang berbayar atau Odoo enterprise apa nih? Agus tuh. Oke, jadi di Odoo Community itu Mm, pasti kan tadi di open source ya. Dia mm, dia sekarang taruhnya di GitHub. Iya. Kita bisa download dari versi yang terakhir sampai sekarang yang versi 17. Mm, Dia tiap tahun nanti juga tahun depan juga akan naik lagi ke versi 18. Di sana banyak feature-feature sebenarnya yang bisa kita pakai. Sebenarnya basic dari ERP itu sendiri atau CRM sendiri itu dia ada. Jadi apa yang membedakan antara Odoo yang community sama enterprise adalah ada beberapa feature yang itu punyanya dari Odoo sendiri. Jadi contohnya kayak aplikasi accounting itu tidak ada di Odoo community. Jadi Oh, kita ya kalau kita mau menambahkan accounting mau menggunakan punyanya Odoo ya berarti kita harus beli yang enterprise license kayak gitu. oke. Atau manufacturing itu dia ada dua versi, ada versi yang cuma bill of material standar itu bisa ada open source, tapi kalau yang mau sampai ke level hitung counting semua dari pembuatan barang itu sendiri sama resource planningnya itu kita harus bayar gitu. Jadi ada beberapa feature-feature itu dan ditambah satu lagi adalah Odoo sendiri dia ada uh, post salesnya di situ dia jadi mengharapkan bahwa pada saat si enterprise license si klien membeli enterprise license-nya Odoo dia ingin memastikan bahwa Odoo itu nanti akan tepat guna dibagi buat perusahaan itu sendiri. Oh, ini kalau memang sudah versi 17 berarti terakhir ya? Jadi 17 dia hampir setiap tahun update. update. Berarti hampir tiap tahun update ya? Karena kalau ngelihat dari misalkan ya, ya
lahir dari 2004. Kan kurang lebih berarti 2005 ya berarti. 2005. 2005 berarti kan udah 19 tahun nih. Mhm. Versinya udah versi 17. Berarti kurang lebih tiap tahun berarti diupdate ya. Tiap tahun dia update, dia ada sebenarnya dibilang update itu artinya update major juga tidak sebenarnya. Jadi ada semacam update, memang naik versi ya dari versi 17 ke 18 nantinya anggapnya gitu. Tapi Oke. itu Nggak tidak selalu major ya? tidak terlalu major banget sih sebenarnya. Oh, oke. Nah, untuk Mbak Tati, dari Odoo ini sebenarnya cocoknya dipakai buat scale bisnis yang kayak gimana sih? Cocok di hampir semua skala bisnis, Hampir dari semua. dari yang small business sampai yang udah besar, itu juga cocok menggunakan Odoo. Karena di Odoo sendiri ini modulnya ada banyak sekali, dari sales, marketing, kemudian finance, itu semuanya ada di Odoo. Jadi cocok untuk segala lini bisnis. Oke. Berapa banyak modul emang kalau tadi disebutin gitu? Tadi Om Agus tuh kayaknya juga sempat sebut beberapa modul. Ada berapa banyak modul sih? Sekitar 80 ya Om. Bisa dibilang seperti itu sih, banyak sekali sih Banyak sebenarnya Banyak modulnya. sekali Iya. modul ya. Dan kalau memang dengan segitu banyak modul, dengan hampir semua skala industri dia masuk, eh, pasti juga akan ada fitur default dong, modul bawaan nih yang sebenarnya di semua skala industri dia pasti bisa pakai. Biasanya nih, anggaplah saya tukang roti, mau bikin roti lokal dengan brand sendiri, terus saya mau pakai Odoo. Itu biasanya awal-awal tuh mulai pakai modul apa sih biasanya? Kalau misalkan perusahaan roti, mungkin ya yang pertama tuh manufacture kali ya, pembuatan roti, Tapi proses sekali pembuatan. masih skala rumahan loh. Oh, masih skala rumahan. Mungkin penjualan ya. Penjualan itu di Odoo tuh ada modul kasir untuk kasir. Jadi nanti ada input nama produknya, kemudian nanti bisa cetak harga barangnya, kurang lebih itu. Kalau untuk yang basic ya, tapi kalau yang lebih dalam lagi, selain kasir bisa juga ke gudang. Mungkin misalkan toko roti itu punya beberapa store gitu di suatu kota, itu juga bisa. Mungkin lebih dalam lagi bisa ke manufacture nanti kalau sudah makin besar dan lainnya. Tapi berarti untuk yang Odoo community yang free tadi, itu untuk yang modul kasir, modul sales juga ada berarti ya? Ada. Oh, oke. Berarti untuk bisnis-bisnis awal, startup awal, kalau mau pakai Odoo community, itu pastinya akan ada modul-modul yang sebenarnya mereka bisa pakai dan gunakan buat operasional mereka gitu ya, berarti ya. Betul. Dan ketika udah scale ke yang lebih besar lagi, berarti mau nggak mau bisa mencoba untuk yang versi enterprise yang berbayar. Betul. Dengan segala kelebihan dan kompleksitas dari si bisnis dari yang memiliki bisnis itu sendiri berarti ya. Betul. Oke. Nah, di segmen berikutnya kita mungkin nanti akan coba minta dari narasumber untuk coba memberikan gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih detail lagi sebenarnya Odoo bisa sejauh apa sih, dan bisa se-scalable apa, bisa sekompleks apa. Mungkin dari nanti dari Om Agusto atau Mbak Tati bisa ngasih kayak semacam demo ataupun beberapa slide yang nanti bisa ditunjukin ke para potekers. Silakan Om Agusto. Oke, jadi sebelum saya men-sharingkan project-project yang sudah kita punya, mungkin saya tadi agak sedikit merangkum sedikit tentang apa itu Odoo. Jadi kita ada gambaran besar aplikasi Odoo dan modul-modul Odoo itu apa aja di sana. Ini modul-modulnya semua? Modul-modul semua yang ada. Jadi pertama adalah, ya kita bisa lihat di sini ada sales app. Jadi pasti ada CRM ya untuk hubungan dengan customer. Habis itu ada tadi sales yang tadi diceritakan oleh Mbak Tati. Habis itu ada POS juga ya tadi ya, juga untuk kasir ya. Jadi ada hal seperti itu. Habis itu di finance dia punya invoice, accounting, expense, dan consolidation. Habis itu di operating ya, untuk kalau misalnya tadi ada company kecil atau company besar ya pasti dia punya namanya inventory. Di inventory itu juga udah support, di dalam inventory itu ada namanya warehouse,
multi brand, Oke. semua udah support di sana. Jadi itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya untuk company kecil cuma punya satu warehouse ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya company besar dia punya banyak warehouse atau location ya berarti itu juga nggak ada. Itu juga bisa ditambahkan di sini tanpa perlu customization gitu. Habis itu ada timesheet, project, itu lebih ke project management. Habis itu purchase order ya untuk pembelian barang. Dan helpdesk itu untuk biasanya kalau untuk ticketing gitu. Nah, jadi sebenarnya modul-modul itu semua ada semua di sini. Habis itu ada beberapa modul-modul yang cocok juga untuk perusahaan-perusahaan kecil. Contohnya kayak website builder. Nah, website builder itu mungkin kita bisa analogikan atau samakan dengan yang sekarang ada di WordPress. Oke. WordPress digabung sama WooCommerce Klik-klik, untuk klik-klik, klik-klik, jadi website gitu ya? jadi website. Oke. Habis itu misalnya mau jualan produk baju gitu. Ah. Nah, itu kan pasti antara website builder untuk dia Oh, produk. template buat e-commerce-nya udah Nah, ada betul. gitu. Habis Oke, itu oke, oke. dari sana bisa untuk jadi e-shop atau misalnya dia mau nambahkan dari dia punya website builder itu dia mau menambahkan blog misalnya tentang informasi produk-produk dia itu juga bisa seperti itu. Jangan ada forum gitu ya. Nah, ini adalah dari yang tadi kita lihat tadi kan ini utama yang paling ya sales, finance, operation. Nah, tapi ternyata di luar dari yang poin penting dari si O2 atau core-nya sendiri, dia juga punya namanya aplikasi lain gitu yang kita ternyata nggak perlu lagi beli lagi gitu. Jadi kita nggak perlu lagi beli Oh, misalnya contoh misalnya company saya itu adalah perusahaan yang berhubungan dengan finance, tapi ternyata saya itu pengen punya namanya LMS atau learning management. oke. Itu pasti minimal biasanya kita lempar ke Moodle atau LMS yang lainnya. Ya bikin Tapi aplikasi di luar iya, yang nanti diintegrasiin ke sini ya, betul. ke Jadi Odoo ya. jadi banyak island kan. Iya, iya, Ini iya, iya. harus ada yang menguasai Iya, LMS-nya. iya. Habis itu ini. Nah, di sini dia sebenarnya Odoo sendiri sudah punya ada modul yang bisa langsung siap pakai. Jadi namanya e-learning di situ. Ada Oke. e-learning. Nah, habis itu ada social marketing dan SMS. Mungkin ini kalau kita bisa samakan dengan kompetitornya itu adalah kayak Mailchimp atau SMS Gateway Buat blasting buat blasting marketing email tools lah ya. marketing tools Oke. itu. Jadi ya makanya dibilang Iya, iya. makanya kita makanya saya tampilkan ini dulu karena ada kata-kata utama yaitu adalah all in one management software. Jadi satu package full dari Odoo itu bisa cater semua bisnis yang perusahaan itu miliki. Gitu. Oke. Berarti tadi seperti yang saya sampaikan ya, ketika saya lagi punya toko roti di awal-awal, berarti sebenarnya untuk yang core itu berarti yang modul yang di atas ini berarti ya. Betul. Betul. Apa tersedia di versi Odoo Community. Ketika sudah kompleks berarti kita bisa pakai modul-modul yang jauh lebih kompleks, jauh Ya, lebih advance. Pastinya itu akan ada di versi yang enterprise berbayar ya. ya. Oke, ini berarti sebenarnya banyak banget loh, sales apps, finance, kemudian operation, sampai untuk manufacturing, human resource, marketing, custom, dan website apps. Semua tersedia di Odoo, all in one management software. Yang pastinya secara UI itu sudah sangat friendly. Jadi sebelum podcast ini sebenarnya saya juga udah ngelakuin riset Hmm. seberapa ampuhnya sih Odoo. Dan kalau di compare dengan ERP lain, misalkan kayak saya sebut brand aja lah ya, itu ada Oracle, kemudian ada SAP. Sebenarnya Odoo ini menjadi salah satu alternatif buat perusahaan enterprise yang kepengen ERP-nya itu jauh lebih dari sisi budget lebih terjangkau. Karena kita sama-sama tahu bahwa Oracle dan SAP ya gitulah. Dengan segala kompleksitasnya pastinya nanti juga bisa tercover dengan Odoo. Nah, berbicara kompleksitas dan juga integrasi dengan berbagai macam aplikasi luar third party, mungkin kita bisa masuk ke success story ataupun experience ataupun bahkan sampai challenge yang sebenarnya dihadapi ketika perusahaan mau migrate, entah dari environment manapun ke Odoo. Boleh dong mungkin Mbak Tati cerita?
Kita tuh kalau success story, kita ada customer, sebelumnya kita pernah build e-commerce, itu kita ada minum-minum.com. Minum-minum.com. Betul, nanti mungkin kita bisa tampilin. Kemudian di e-learning, LMS, Learning Management System, kita ada Kitras Live. Jadi di situ biasanya dia ada event-event sharing kesehatan, dan di situ ada yang free dan ada yang berbayar, itu di manage menggunakan Odoo juga. Oke. Kita juga ada salah satu vendor SI cukup besar, itu pakai ERP dari Odoo ini. Oke, bicara kompleksitas, bicara challenge, mungkin nanti bisa di-share deh, ketika suatu perusahaan ingin migrate dari existing mereka ke Odoo, mungkin bisa deh diceritain success story-nya, challenge-nya, dan lain-lain. Mungkin Mbak Tati bisa cerita dong. Ya, boleh. Jadi kita ada customer nih, dia ada kebutuhan e-commerce, terus kita gunakan Odoo ini. Ini salah satu customer kita, yaitu minum-minum.com. Oh, minum-minum ya? Betul. Boleh Nanti mungkin. ditunjukin nggak nih? Apa aja yang di minum-minum? Nah, ya ini dia pakai modul e-commerce di Odoo. Kita build pakai Odoo, websitenya juga, modul e-commerce-nya juga, penjualannya juga, sampai API ke delivery-nya juga kita pakai Odoo. Dia Ini kita sambungkan. berarti mulai bikin website Dari sampai order, ke order, sampai ke logistik ya? invoice, ya sales order, guys. invoice, sampai delivery order. Ini juga ada API kita ke Logistik. logistik, betul. Oh, oke. Selain ini apa lagi? Ada experience apa lagi nih? Ada, kita juga ada build learning management system. Di sini kita pakai Kitras Live. Ini tentang portal belajar atau sharing diskusi kesehatan, seperti itu. Ada beberapa dokter-dokter juga di situ. Nah, di sini untuk modul-modulnya itu mungkin ada yang berbayar dan ada yang tidak untuk eventnya. Di sini kalau untuk modul dari Odoo-nya sendiri, dia pakai modul e-learning, webinar. Kemudian ada juga, karena ini webinarnya ada yang berbayar, ada yang tidak. Jadi di dalamnya juga kita pakaikan sales order dan invoice, seperti itu. Oke. Ini sudah terintegrasi dengan payment gateway ya? Ya, sekaligus. Oke. Berarti sebenarnya platform ini adalah platform learning management system, tapi sebenarnya dipergunakan sebagai webinar, kemudian juga kursus-kursus digital di komunitas medis dan rumah sakit, Kitras ya? Oke. Selain ini, ada lagi? Ada, kita juga ada kerjasama sama salah satu SI. Nah, dia pakai Odoo ERP dan Odoo CRM. Oh, oke. Ini udah masuk ke core-nya ERP ya? Betul, CRM dan ERP. Nah, selain ini kita pakai CRM sama ERP juga di internal kita. Oke. Sebelumnya pakai apa nih? Ada salah satu vendor, boleh disebut nggak sih? Boleh. Kita sebelumnya pakai Accurate. Sudah. Sebenarnya bagus juga kita pakai Accurate, cuman kita pengen lebih terkoneksi ke beberapa sistem kita. Jadinya kita sekarang pindah ke Odoo. Karena Accurate itu sebenarnya lebih ke accounting ya, Jadi ketika memutuskan pindah ke Odoo, itu bisa semua aplikasi di luar bisa terintegrasi, mulai dari HR ke CRM dan accounting juga bisa langsung masuk semua di sana ya, berarti ya. Betul. Oke, Om Agusto mau ada yang didemoin nggak? Biar kita juga bisa langsung masuk lihat sekeren apa sih Odoo nih gitu. Oke. Jadi saya mungkin demokan beberapa project-project yang tadi Mbak Tati sudah sebutkan di dalam slide ya. Jadi contohnya tadi ya minum-minum ya. Ini minum-minum.com. Tadi ini adalah websitenya. Ini website. Setuju. Ya. Jadi kalau dari sejarahnya si perusahaan ini sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan kayak Blibli dan Tokopedia, semuanya udah punya. Tapi kenapa dia pengen punya sendiri? Ya karena itu adalah branding dari perusahaannya juga. Dia ingin memiliki e-commerce website gitu ya. Nah, yang tadi Mbak Tati juga sebutin sudah terintegrasi dengan Zendesk Payment Gateway untuk jadi payment. Jadi nggak cuma hanya
company profile, tapi dia lebih ke udah langsung dari penjualan barang sampai barang itu terkirimkan. Jadi tadi kita juga integrasi dengan third party vendor lainnya untuk pengiriman barangnya juga, Logistik pengirimannya. logistiknya. Ini websitenya ini pakai website builder atau ini jauh lebih kompleks? Iya, ini kebetulan jauh lebih kompleks. Jadi Oh, sebenarnya dari oke. Odoo sendiri dia punya website builder yang tadi pernah Mm-mm. saya sebutin di sebelumnya. Tapi di sini kita punya website custom. Habis Oke. itu kita bikin API di belakang Odoo karena udah support API. Jadi Oh, dari oke. sana aplikasi itu ngobrol ya jadinya. Ini berarti sebenarnya udah e-commerce mereka sendiri berarti Iya, betul. sebenarnya ya. Udah mini mini toko hijau, toko oranye lah ya. Iya, Oke, berarti ada produk, ada stok, sampai ke payment gateway, pembelian, dan juga sampai ke pengiriman. pengiriman. Oke. Ya, sampai juga ya nggak cuma lebih ke core tadi produk, tapi juga dia ada news, ada video-videonya gitu. Jadi Oke. makanya kalau kita ya dari web ini apa sih yang ada di Odoo ya? Jadi kalau kita bisa masuk ya, ini adalah satu sampel. Oke, ini dia. Ya, ini dia salah satu demonya. Jadi modul-modul yang dia pakai pada saat tadi udah assessment ya, tadi ada, kalau tadi bisa dilihat tadi ada produk, berarti kita akan menggunakan modul inventory. Habis itu ada Oh. news, dan itu kita bisa masukin di website gitu. Habis itu tadi dari produk ada pembelian barang, habis itu nanti kirim sebagai invoice. Berarti kita pakai menu sales sama menu invoice. Habis itu user-usernya itu ditaruh di mana, di kontak gitu. Nah, disitulah perlu namanya assessment. Nah, modul-modul yang menarik dari yang tadi kita sebutin di awal ada community sama enterprise. Nah, setelah kita ada assessment itu kita lihat, oh ternyata ini modul-modul masih support di community. Jadi kita tawarkan ke klien itu menggunakan community edition dulu. Seperti itu. Jadi kalau dia udah masuk ke tahap yang lain dan itu memerlukan enterprise license atau enterprise feature dari Iya. itu, kita bisa tawarkan lagi. Dan itu tidak perlu dia ganti apps gitu, karena di sini once yang ini kalau kita lihat ya ada menu-menu upgrade seperti ini. Oh, Ini artinya once dia upgrade itu artinya dia udah masuk ke enterprise feature gitu. Oke. Jadi dia tidak perlu kita memigrasin lagi nih dari yang community pindah ke enterprise, ini langsung otomatis bisa langsung jadi naik ke enterprise license Oke. gitu. Berarti tapi kalau yang ada tulisannya misalkan di sini ada install itu apakah dia berarti tersedia di versi community? Iya. Oke. Jadi misalnya seperti perusahaan ini misalnya membutuhkan email marketing untuk kirim blasting, ya udah dia langsung tinggal pakai, dia Oke. install gitu, seperti itu aja. Siap. Untuk yang demo Kitras, Oke. Kitras ini adalah satu demonya. Tadi dari web yang awalnya sebelumnya kita lihat tadi webnya kitras.live. Ini adalah list event ya. Jadi project ini dimulai di awal-awal COVID waktu itu, di mana semua event kedokteran itu tidak bisa jadi offline lagi, ternyata harus online pada saat itu. pandemik kemarin Pandemi ya. kemarin. Tapi seiring berjalan ternyata sekarang walaupun udah mulai bisa hybrid, tapi mereka juga tetap Masih ada online. masih tetap ada online, karena memang kebutuhan online ternyata diperlukan juga, karena banyak dari ini nggak cuma tercakup di daerah di Jakarta doang, Iya. tapi itu sampai ke seluruh Indonesia. Nah, di sini juga sama, kita memerlukan namanya bentuk assessment. Kita lihat dari webnya, kita lihat dari kebutuhan dari klien tuh apa. Oh, ternyata dia membutuhkan event. Habis itu ternyata dia membutuhkan untuk dari event itu nanti diklik, itu nanti kirim invoicingnya gitu. Nah, jadi Oke. sama kita juga Ini juga terintegrasi dengan payment gateway juga ini. payment gateway juga. Nah, dari sana ya kita bisa lihat di sini ya. Oke, modul-modul yang banyak kita pakai itu adalah event. Oh, ada modul khusus event. Modul khusus event. Jadi sini, jadi kalau kita lihat di sini ada announce ya. Announce adalah semua yang tipenya event yang bisa ditampilkan di web. Iya. Nah, ini ada attendingnya. Jadi attendingnya berapa, siapa.
track itu adalah dari event itu di dalamnya ada pembicara satu, pembicara dua, itu semua support di sini. Habis itu ada sponsor, ada room. Jadi Ya. itu karena jauh melatar belakangnya dari assessment kita juga gitu. Kita assess si klien, ternyata dia membutuhkan itu dan kita melihat bahwa event itu applicable sama kebutuhan dia, jadi kita langsung bisa pakai seperti itu. Oke. Dari sana itu kan yang utamanya event. Dari tadi udah jadi bisa di cater attendee-nya, udah bisa tracking dari semua episode setiap atau kelas-kelasnya juga udah ada, sponsor sudah ada. Nah, jadi baru setelah itu kita integrasikan ke sales order dan invoicing seperti tadi Kitras. Dan habis itu kita gabungkan lagi dengan Zenith Payment untuk payment gateway-nya. Gitu. Nah, ya karena kebutuhan dari aplikasi itu juga ternyata masih cukup untuk di Odoo Community, kita menggunakan Odoo Community. Odoo Community. Seperti Oh, itu. untuk yang Kitras masih tetap di Masih Odoo Community. Odoo Community. Oke, karena modul-modulnya masih tersedia di sana dan eh, sejauh mana customisasi dari eh, khusus untuk yang si Kitras ini? Kitras sebenarnya lebih banyak customisasinya di bidang webnya, karena Oh, webnya iya. tadi sama kayak minum-minum itu Oke. tidak menggunakan webnya bawaan Iya, dari custom Odoo, web ya tapi dia. custom web. Jadi di belakangnya itu banyak kan API kecil aja untuk supaya Iya. mensubmit data-data dari event yang dibeli oleh si visitornya seperti itu. Oke, habis itu selanjutnya saya mendemokan yang ini ya, yang mold industry tadi. Ya, kalau untuk di mode industri sendiri itu kita ke project management kita bisa bikinnya. Project management. Project management. Jadi contohnya kalau di perusahaan-perusahaan besar yang punya misalnya kayak nge-build mobil gitu misalnya. Nge-build mobil kan pasti ada banyak part-part. Jadi Iya. bagian atapnya, bagian bodi depan, pintu, Iya. habis itu ada cat sampai selanjutnya. Nah Iya, itu iya. tiap itu biasanya punya ada orang-orang yang spesialisasi di sana. Nah di situ kita bikin timesheet-nya itu. Jadi dari satu produk jadi ke produk lain itu siapa aja yang nanti yang akan menghandle itu dan siapa aja orang-orang yang akan mengerjakan itu semua Oh, berarti lebih ke arah ini ya, kayak skill management. skill management. Berarti bakal kepake di HR ya. Salah satunya di HR lah ya pastinya, buat tim ini nanti ya nggak hanya HR sih, operation, kemudian production dan lain-lain. Untuk tim bagian dashboard itu nanti ada 3 orang yang nanti bakal ngerjain, itu udah punya scheduling sendiri-sendiri berarti ya. Iya. Dengan kompetensi orangnya juga termapping di sana berarti. Iya, jadi kalau di Odoo sendiri di bagian employee dia udah punya namanya skill yang tadi Pak Bater sebutin ya, tadi ada skill. Jadi misalnya tadi saya bisanya membuat pintu itu gitu kan, pintu sebelah kanan gitu dengan kemampuan saya 3 hari. Mungkin Mbak Tati kemampuannya 4 hari gitu atau lebih atau kurang dari itu gitu. Nah, berarti mungkin Mbak Tati yang lebih cepat gitu. Jadi bisa diserahkan ke Mbak Tati untuk kerjakan. Atau ini. Jadi lebih ke sana juga sama. Juga kita juga ada namanya kalau user itu employee yang tadi mengerjakan itu libur atau dia ada shift-shiftan misalnya kan kayak di pabrik kan ada shift pagi dan shift malam. Nah, itu juga ini juga diperbantukan di sini di Odoo juga kita bisa pakai itu. Oke. Ini cocok banget berarti ya kalau yang timesheet modules ini ataupun yang tadi project manajemen ya jatuhnya ya. Iya, project management. Itu cocok banget untuk di segmen manufacturing, itu cocok banget berarti ya. Kalau untuk yang Padinet ERP sampai sejauh mana nih Om? Oke, itu Padinet itu awal mulanya mereka adalah sama dia punya aplikasi. Pertama ada yang manual, sama ada yang punya aplikasi juga, aplikasi kecil gitu. Kalau nggak salah dulu itu dia punya namanya aplikasi accounting, QuickBook gitu ya. Cuma di QuickBook itu punya kelemahan sendiri juga. Di QuickBook itu cuma punya aplikasi, cuma ada accounting, general ledger, dan kayaknya setahu saya juga sales header juga nggak ada. Nah dari sana kita pasti kita sudah melakukan assessment, dia membutuhkan accounting, dia pasti tadi ya, kita migrasikan accounting dia.
habis itu dia punya sales order, which is itu awal mulanya manual, itu pindah. Purchase ordernya dulunya juga agak sedikit manual, itu pindah seperti itu. Jadi kita migrasikan, habis itu baru ada inventory. Nah di inventory ini kita challenge-nya lebih ke merapikan inventory mereka dan penamaan. Jadi awalnya mungkin dari pihak, jadi mereka punya cabang ya, ada cabang Surabaya, Bali dan Jakarta. Ternyata di 3 cabang ini karena produknya kan ya karena aplikasinya nggak satu island ya. Iya. Jadi mungkin nama produknya mungkin Beda-beda. laptop gitu. Laptop Lenovo gitu misalnya anggapnya. Tapi di tempat lain mungkin laptop Lenovo 01. Jadi kan tidak matching. Tapi sebenarnya harusnya kita tahu bahwa itu sebenarnya sama namanya. Nah, jadi kemarin kita udah rapihin di inventory standarisasi produk, nama-namanya supaya sama. Habis itu baru dari sana juga pasti yang paling susah adalah di stock of name. Stock of name produk-produk per tiap lokasi, warehouse dan sampai ke warehouse untuk taruh ke kliennya. Seperti itu. Itulah challenge-nya di accounting ya, ERP. Jadi sebenarnya untuk suatu project ERP yang pastinya sangat kompleks ya. Data juga sekian tahun ke belakang, kemudian dengan berbagai macam environment berbeda, berarti menggunakan Odoo, apalagi vendor implementer Odoo yang mencoba memigrasikan environment berbeda ke Odoo, apalagi menggunakan modul ERP, itu pasti sangat butuh, sangat challenge sekali. Dan memigrasikan ke Odoo itu juga sudah proven dari tim Om Agusto dan juga dari Mbak Tati. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang ingin memigrasikan dari software lama apapun itu, ingin migrasikan ke Odoo, itu berarti sudah bisa mengkontak langsung Pak Agusto dan juga Mbak Tati untuk bisa dilakukan assessment ulang ya. Iya. Kita pastinya pasti akan ada assessment ya. Assessment, dilihat dulu masalahnya apa, yang dibutuhkan apa. Nantinya pasti juga bakal akan ada penyesuaian dari hasil assessment tersebut. Sudah proven mulai dari berbagai macam cerita menarik tadi, apa yang sudah disampaikan Mbak Tati dan juga Om Agusto, ceritanya menarik, challenge-nya sudah terbukti, proven semua, dan sudah saatnya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memigrasikan ke Odoo ERP, itu bisa langsung nanti kontak tim dari Om Agus dan juga Mbak Tati. Kita lanjut ke sesi pertanyaan dari penonton ya. Ada berapa pertanyaan ini? Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Saya punya toko offline dengan 4 cabang di Jabodetabek. Kira-kira sebagai pemula yang belum pernah menggunakan aplikasi manajemen, ada saran nggak features apa aja jika saya mau menggunakan Odoo? Mbak Tati atau Om Agusto yang bisa jawab? Boleh, mungkin aku jawab ya. Kalau Oke. untuk toko offline, mungkin yang pertama dibutuhin itu POS atau kasir kali ya, yang pertama Bang. Oke, betul. Ya, yang pertama banget. Nah, setelah itu mungkin buat stok produknya bisa inventory. Oh, betul. Kemudian karena dia punya 4 cabang 4 ya, cabang. itu bisa kita pakai juga fitur warehouse di 4 toko itu, Oh. kayak gitu. Terus mungkin lebih dalamnya lagi nanti bisa ke accounting, kalau udah ada hasil keuangannya ke accounting, bisa juga ke manufacturer kalau dia emang membuat sesuatu gitu ya. Mungkin itu sih, Oke. bisa ke sales juga nantinya kalau masing-masing toko itu ada PIC penjualannya kayak gitu. Kalau sebelumnya mereka belum pernah pakai dan mau langsung pakai, itu sebenarnya berapa lama sih butuh proses mereka bisa pakainya lah? Cepet banget kalau di Infinix Cloud, ya, mereka kontak ke kita kebutuhannya apa, kita assessment, kita coba bikin POC-nya dulu, trial-nya dulu, Oke. kayak gitu. Misalkan udah sesuai, udah bisa langsung jalan. Ya Oh. kurang dari 1 minggu sih kita Kurang dari usahain. 1 minggu udah bisa langsung pakai. Mantep, mantep. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah,
Odoo bisa dikoneksikan dengan aplikasi lain nggak? Dan butuh waktu berapa lama untuk deployment-nya? Nah, mungkin Om Agus tuh bisa bantu. Butuh, bisa dikoneksikan dengan aplikasi lain atau enggak dan butuh waktu berapa lama? Oke, ini sebenarnya yang udah kita lakuin juga. Mm-mm. Jadi tadi minum-minum, kita juga ada koneksi ke Zendesk Payment Gateway. Oh, payment gateway. Itu habis itu untuk yang di aplikasi project management kita juga connect juga ke aplikasi si kliennya sendiri. Jadi Mm-mm. dia kayak ada namanya aplikasi apa human resource sama dia absensi untuk si employee-nya itu dia ada koneksi juga ke sana. Kita menggunakan API ke sana. Oke. Dalam jadi di Odoo itu dia ada namanya modul namanya scheduler. Dan di sana kita men-schedule untuk API itu untuk melakukan sinkronisasi. Seperti Oke. itu. Jadi Connect by API ya. by API bisa connect by API atau connect direct ya. Tapi kita paling enak kita menggunakan langsung connect API gitu. Jadi dari sana juga kita bisa melakukan dua cara, yaitu kalau memang si aplikasi lain itu pengen connect ke Odoo yang sudah dibuat, kita juga bisa bikin API-nya juga dan itu bisa dikonsum sama si aplikasi itu. Jadi itu banyak banyak hal sih gitu. Dan kalau untuk mengenai main desk pembuatannya itu eh, tergantung dari kompleksitas, tapi ya so far yang kita lakukan mungkin antara seminggu sampai 2 minggu, termasuk dari sisi dari development, deployment, dan testingnya sampai Seminggu sampai 2 minggu. Nggak lama-lama banget lah ya. ya. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, menarik nih. Kira-kira butuh budget berapa sih buat deploy Odoo? Ya mungkin Mbak Tati duluan, nanti Om Agustus bisa tambahin. Kira-kira butuh budget berapa kalau suatu perusahaan ingin deploy Odoo? Kalau untuk budget sebenarnya tergantung, baik lagi tergantung kompleksitas si Oke, aplikasinya betul, ya. Tapi betul. kalau untuk yang community itu gratis. Tapi Oh. kalau untuk license-nya, Odoo sendiri kalau butuh upgrade ke yang enterprise itu start dari $10. Kemudian kalau mau pakai Cloud Infinity, cloud dari kita, itu cukup murah, ini cukup ekonomis, start di 700 ribuan aja 700.000 per per bulan. per bulan, Per betul bulan. ya. Dolar tadi berarti USD ya. Start per user itu $10. Sekitar $10. Nah, definisi per usernya itu per sendiri itu sebenarnya user yang login, yang punya akses login, atau user yang sebenarnya bisa ngakses sampai lebih jauh. Gimana Om Gus itu maksudnya? Per usernya itu sendiri. Secara teknis ya. Oke, jadi kalau di Odoo sendiri tadi yang lisensi untuk yang bayarnya $10 tadi itu per user untuk aksesnya loginnya. Akses login. Iya, dan Tapi misalkan gini, kayak website menu-menu, minum-minum. Setiap orang, ini kan e-commerce ya. Anggaplah saya daftar di websitenya minum-minum. Sebagai pembeli, kan harus login tuh. Nah itu dihitung license nggak? Oh, itu enggak sih. Enggak Jadi ya? di Odoo ada dua skema. Sebenarnya yang berbayar itu adalah yang internal. Jadi bisa anggapnya kita orang-orang yang back end. Back-endnya aja Back-endnya, berarti yang back-endnya. harus beli license itu hanya orang back-endnya aja. Iya, jadi ada satu lagi ada public atau saya lupa namanya apa gitu. Itu kita mendaftarkan si orang itu ke dalam kontaknya, tapi dia tidak bisa banyak mengakses Odoo di dalamnya. Jadi kayak misalnya dia nggak bisa mengakses modul sales ordernya, dia cuma bisa mengakses data-data yang kita berikan. Oh, oke. Jadi yang license itu yang memang benar-benar bisa dapatin jeroannya lah ya, Iya. kurang lebih ya. Oke. Jadi $10 per user per bulan. Kemudian untuk infranya sendiri jika di Infinix Cloud itu berarti kurang lebih start dari 700.000 per bulan. Betul. Murah. Untuk awal-awal perusahaan awal ketika mau bermigrasi ke Odoo itu salah satu bocoran budget dari Mbak Tati sama Om Agusto sekitar $10 per user per bulan, dan juga untuk infranya sendiri itu sekitar 700.000 per bulan. Oke, terima kasih banyak sudah datang di podcast hari ini. Mungkin nanti kita akan bikin satu
topik lagi yang lain yang lebih menarik, dan nggak menutup kemungkinan akan ngundang Om Agusto atau Mbak Tati lagi di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang teknologi. Terima kasih sekali lagi sudah datang, dan sampai ketemu di lain waktu. Buat para Potekers, tetap kalau mau komen, silakan komen-komen di bawah, atau silakan follow YouTube kami dan juga sosial media kami yang lain. Ada di Facebook, ada di Twitter, ada di Instagram, dan mungkin juga pastinya akan ada di TikTok. Terima kasih sekali lagi. Stay tune, jangan lupa follow, like, dan juga klik loncengnya biar tetap dapat updatean dari kami. Sampai ketemu dan salam di Potek.